Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam. Bersyukur pada pagi hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk berjumpa dalam acara sarapan rohani kita Jemaat Galang Ningiang Ben Basit pada hari ini Jumat 17 Mei 2024. Kiranya Bapak Ibu dan Saudara dapat saya temui ada dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun di pagi hari ini. Dan sebelum kita melanjutkan akan tugas aktivitas kita hari ini, marilah kita mendasari kehidupan kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa, mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang maha kudus, di kesempatan kali ini kami bersyukur boleh datang menghadap hadirat-Mu, dan kami bersyukur, berterima kasih atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat memasuki hari Tuhan yang baru hari ini dalam keadaan selamat. Ini semua berkat kasih karunia dan anugerah Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, sebelum kami melanjutkan segala tugas dan aktivitas kami masing-masing sepanjang hari ini, kami bersama-sama ingin mendengarkan sabda-Mu. Dan sebelum kami membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu, kami mohon hikmat Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kami semua, agar bisa mengerti dan menghayatinya, sehingga dapat kami jadikan sebagai dasar dan landasan dalam kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Kami hamba-Mu yang diberi kepercayaan dan kesempatan pagi ini untuk memberitakan dan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dengan keterbatasan kami, tanpa pertolongan Tuhan Roh Kudus, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus Tuhan membimbing dan mengurapi kami, agar dapat menyampaikannya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan firman Tuhan terambil dalam dua bacaan hari ini, yaitu dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 9 dan Injil Matius pasal 25 ayat 37, 38 dan 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Bacaan yang kedua. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu. Dari kedua bacaan ayat nas hari ini, renungan firman Tuhan diberi tema mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, arti kata mengasihi sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh kasih kepada, mencintai, menyayangi, dan arti lain dari kata mengasihi juga adalah menaruh belas kasih kepada. Contoh kata mengasihi adalah seorang ibu yang baik lebih mengasihi anaknya daripada dirinya sendiri.
Dari bacaan 2 ayat firman Tuhan hari ini dengan tema mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi manusia atau mengasihi sesama. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa semua perbuatan baik yang kita lakukan terhadap saudara atau terhadap sesama kita merupakan wujud nyata kita mengasihi Tuhan. Seperti yang dinyatakan dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta, karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dari ayat tersebut kita dapat belajar bahwa yang penting dari sikap mengasihi Tuhan adalah tindakan nyata terhadap sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Tuhan memberi petunjuk atau panduan hidup melalui hukum-hukum yang disampaikan oleh Musa dan juga hukum yang wajib dilaksanakan oleh semua orang, yang terutama berkaitan dengan perintah ke-8, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, atau jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Keluaran 20 ayat yang ke-16, khususnya berkaitan dengan tindakan supaya mereka bersikap jujur dan tidak menindas orang-orang asing, karena mereka juga pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Hal ini mengingatkan mereka supaya bersikap baik dan adil terhadap semua orang. Sebab dari pelayanan nyata terhadap sesama, terutama orang yang membutuhkan, dipandang sebagai pelayanan langsung kepada Tuhan. Tindakan baik terhadap sesama adalah manifestasi konkret atau perwujudan nyata dari kasih Tuhan, dari kasih kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita diajar untuk memiliki empati, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain atau terhadap orang asing. Belajar untuk memahami perasaan dan pengalaman kehidupan mereka. Bersikap ramah, membantu, dan tidak menekan mereka. Pengalaman masa lalu yang sulit akan menjadi motivasi atau dorongan bagi seseorang untuk memberi dukungan kepada orang lain. Kemudian memahami bahwa pelayanan terhadap sesama atau perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain merupakan tindakan kasih secara langsung kepada Tuhan. Hiduplah di dalam kasih Tuhan dengan tindakan nyata terhadap sesama. Demikian Bapak Ibu, perenungan firman Tuhan dalam sarapan rohani kita pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk selalu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat firman-Mu hari ini yang sudah boleh kami dengar dan renungkan. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami dalam setiap langkah kehidupan kami, agar tetap hidup dalam kasih Tuhan dengan tindakan nyata kepada sesama, karena Engkau sendiri adalah sumber kasih bagi kami. Jika ada hal yang tidak berkenan dalam pemberitaan firman Tuhan pagi ini, kami mohon kiranya Tuhan mengampuni kami. Tuhan, kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang akan melakukan tugas dan aktivitasnya hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkatinya
sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan dibuat berhasil. Bagi yang sakit, Tuhan berikan mereka kesembuhan. Yang berbeban berat, berikan dia kelegaan. Dan yang ada dalam kelemahan maupun dalam pergumulan, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan, sehingga semua ada dalam keadaan selamat dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan dan segala aktivitas kami hari ini hanya kepadamu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan dengan persekutuan Roh Kudus menolong, menguatkan, dan memberkati kami semua saat ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari-hari bersama Tuhan, Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.